Assalamualaikum anak-anak, kembali lagi dengan Pak Sansi. Ayo kita belajar. Hai anak-anak, coba perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut menunjukkan sesuatu. Ayo, apa yang ditunjukkan gambar tersebut? Ya, mereka semua bergerak. Jadi hari ini kita akan mempelajari gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar kita. Pertanyaannya sekarang adalah, apa pengertian dari gerak? Gerak adalah perpindahan suatu benda dari posisi kedudukan yang satu ke posisi atau kedudukan yang lain. Benda dikatakan bergerak jika posisinya berubah terhadap titik acuannya. Titik acuan itu apa sih? Bapak kasih contoh ya. Contohnya, bila kereta bergerak menjauh dari stasiun, maka titik acuannya adalah stasiun. Bila kita berlari dari rumah, maka acuannya adalah rumah. Jadi titik acuan adalah titik di mana kita mulai mengukur gerak yang terjadi pada benda. Benda bergerak butuh sebuah lintasan. Nah, ada beberapa macam lintasan. 1. Berupa garis lurus. 2. Tak beraturan. 3. Melingkar. 4. Parabola. Namun yang kita pelajari pada bab ini hanya berupa lintasan garis lurus. Kalau kalian pernah berkendara bersama keluarga, kemudian saat itu kalian melihat pohon di pinggir jalan. Pohon itu seolah-olah bergerak. Itulah yang disebut gerak semu. Jadi ada juga yang dinamakan dengan gerak semu. Selanjutnya kita akan mengetahui pengertian dari jarak dan perpindahan. Sebelumnya Bapak kasih contoh dulu ya. Misal rumah kamu dengan pantai itu jaraknya 10 km. Nah, jika kalian berkendara dari rumah ke pantai kemudian kembali lagi ke rumah, maka jarak total yang kalian tempuh itu 20 km. Mengapa demikian? Karena jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda yang bergerak. Jadi benda bergerak di sini yang dimaksudkan adalah mobil. Sedangkan jika yang ditanyakan perpindahan, jika kasusnya sama, misal rumah ke pantai tadi 10 km, kemudian kalian kembali lagi ke rumah, maka nilai perpindahannya adalah 0. Mengapa bisa 0? Karena kita melihat posisi awal dan posisi akhir. Tidak ada perpindahan sama sekali. Jadi perpindahan adalah jarak terpendek dari posisi awal dan posisi akhir oleh suatu benda. Perpindahan juga termasuk ke dalam besaran vektor karena memiliki nilai dan arah. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Misal, taksi mengantar seorang penumpang dari stadion ke arah kanan jalan sejauh 6 km. Kemudian berbelok ke arah kiri sejauh 8 km menuju rumah. A. Tentukan jarak yang ditempuh taksi dari stadion ke rumah. B. Tentukan perpindahan taksi dari stadion ke rumah. Kita sambil ilustrasikan ya. Misal kita gambar ini stadion dan ini rumahnya. Jadi lintasan yang ke sebelah kanan kita anggap seperti ini, 6 km, dan kemudian berbelok ke arah kiri 8 km. Jika yang ditanyakan jarak, maka kita tinggal menambah panjang lintasan 6 km ditambah 8 km. Jadi total jaraknya adalah 14 km. Selanjutnya kita akan menentukan perpindahan taksi dari stadion ke rumah.
kita akan tarik garis lurus antara stadion dan rumah. Nah, bentuknya seperti segitiga. Maka kita bisa mencarinya dengan cara menggunakan rumus Pythagoras. Jadi akar dari 6 km dipangkat 2 kemudian ditambah 8 km dipangkat 2, maka hasilnya 36 tambah 64. Kemudian kita tambah, hasilnya akar 100. Hasil dari akar 100 adalah 10. Jadi perpindahan taksi dari stadion ke rumah adalah 10 km. Cukup mudah ya. Cukup sekian ya pembelajaran kita hari ini tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar kita. Untuk pertemuan selanjutnya, jangan lupa kalian tonton lagi di channel ini. Terima kasih semuanya, jangan lupa like and subscribe ya.